1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Nah, seperti ini aja cukup. Intervalnya 1 minggu sekali. Ini usia 2 minggu berikutnya atau 2 minggu pasca kita treatment, kita sudah bisa lihat hasilnya. 2 minggu pasca kita pupuk sudah terlihat spike sudah mulai tumbuh. Ada 2 spike ya yang tumbuh sementara untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membuat anggrek Phalaenopsis segera berbunga, atau bagaimana cara membungakan anggrek Phalaenopsis. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat teman-teman yang belum berbunga anggreknya, yang sudah bertahun-tahun merawat anggrek tapi belum kunjung berbunga, silahkan di komen di bawah, tulis di kolom komentar. Nah, untuk anggrek Phalaenopsis sejauh yang saya amati dan yang saya alami, lebih mudah membungakan anggrek perawan seperti ini atau anggrek dewasa yang belum pernah berbunga daripada anggrek janda atau yang sudah pernah berbunga. Membungakan kembali anggrek Phalaenopsis itu biasanya lebih lama, lebih lambat dibanding membungakan anggrek dewasa seperti ini. Pada anggrek dewasa seperti ini biasanya ada fase di mana daun sudah tidak tumbuh, sudah tidak aktif seperti ini. Nah, yang seperti ini siap untuk dibungakan, udah ngebet pingin dibungakan. Cirinya, salah satu cirinya mirip seperti anggrek Dendrobium. Kalau anggrek Dendrobium ada istilah tutup daun, di mana daun sudah limit, sudah tidak tumbuh lagi. Dan pada anggrek Phalaenopsis ada suatu waktu ketika anggreknya seperti ini, pertumbuhan daun tidak aktif. Tapi pada anggrek sehat ya, bukan anggrek kurang sehat, daun paling atas sudah besar tapi belum ada pertumbuhan daun baru lagi. Nah, kondisi seperti ini paling mudah dibungakan atau dia sudah siap untuk berbunga. Berbeda dengan anggrek yang satunya, ukurannya memang beda, tapi ini memang beda jenis. Untuk yang ini tipenya tipe besar, tipe premium. Untuk yang ini tipe mini. Dan yang ini belum siap dibungakan karena ada pertumbuhan lagi. Daun ini belum tua, masih ada pertumbuhan. Biasanya pada anggrek belum pernah berbunga, anggrek perawan, nantinya daun ini akan berhenti tumbuh seperti yang ini. Nah, pada fase seperti itu segera dihentikan pupuk pertumbuhan dan beralih ke pupuk pembungaan. Jadi sebelum kita memilih pupuk, apakah mau organik ataupun mau kimia, lihat dulu plannya, kesiapan dari plan yang kita bungakan. Untuk plan yang seperti ini sudah siap untuk dibungakan, bisa kita treatment pembungaan dengan sangat mudah. Mau di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, tidak masalah, bisa berbunga. Kita lanjutkan ke pupuknya. Untuk pemilihan plan seperti itu. Sedangkan untuk plan pasca bunga biasanya tidak ada fase seperti ini. Fase daun aktif terus. Kalau sudah pernah berbunga, fase daun seperti ini pun tidak masalah untuk dibungakan, karena memang seperti itu biasanya. Daunnya tidak berhenti tumbuh, daunnya terus tumbuh dan bunga pun tumbuh. Kalau untuk anggrek yang sudah tua yang pasca bunga. Kalau untuk anggrek perawan yang belum pernah berbunga biasanya ada fase seperti ini. Kalau di perkebunan, jika salah satu atau beberapa sudah seperti ini, maka dari 1 rak atau 1000 plant ataupun berapa plant itu bisa dibungakan semua. Biarpun temennya ada yang masih seperti ini. Cuman nantinya jika dibungakan pada kondisi daun belum tua, daun masih kecil seperti ini, daun yang ini akan kecil, akan stuck, akan berhenti tumbuh. Biasanya sampai setengah dari ukuran normal ataupun 3/4 dari ukuran normal, kemudian tumbuh bunga. Dan itu kurang bagus nantinya. Yang paling bagus daun kondisi seperti ini, daun sudah mulai besar, sudah maksimal tapi belum ada pertumbuhan. Ini yang paling bagus dan paling mudah untuk dibungakan. Kita lanjutkan ke pupuknya. Untuk pupuknya saya memakai pupuk dari merek Gaviota 67 untuk membungakan ya. Pupuk merek lain tidak masalah. Nah, untuk pemakaian standar biasanya 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih dengan cara disemprot. Tapi biasanya saya menggunakan dosis tinggi kalau untuk membungakan seperti ini. Tapi dengan cara disiram, jangan semprot. Kalau untuk dosis tinggi sebaiknya disiram ke area perakaran. Saya memakai pupuk ini dengan dosis 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih.
jadi hampir 2 kali lipat dari dosis untuk disemprot. Jika disemprot dosisnya lebih rendah, 1 sendok teh untuk 4 liter. Kalau saya biasanya seperti ini dosis tinggi, cuman disiram jangan disemprot, khawatirnya gosong ke daunnya ataupun calon spike. Nah seperti ini aja, tinggal disiramkan. Jika memakai sopot seperti ini jauh lebih mudah memberikan pupuknya. Jika tidak memakai sopot bisa direndam ataupun disiram sampai benar-benar basah. Kalau mau direndam dengan cara direndam ke pupuk, cairan pupuk, pastikan media tanam aman ya. Jadi media tanam bebas dari hama. Jadi air rendamannya bisa dipakai untuk tanaman yang lainnya. Cara yang paling mudah disiram aja seperti ini ke area perakaran atau ke media tanam. Nah seperti ini aja cukup. Intervalnya 1 minggu sekali. Jangan terlalu sering, karena jika terlalu sering overdosis nantinya, kurang bagus untuk pertumbuhan plantnya. Sebelum dilakukan pemupukan seperti ini dengan pupuk pembungaan, plant atau media tanam disterilikan dulu. Jadi disiram dulu dengan air bersih sampai benar-benar tercuci atau terbilas pupuk lamanya, barulah kita ganti dengan pupuk pembungaan. Intervalnya 1 minggu sekali. Jadi pada awal perawatan atau biasa kita merawat diberikan pupuk pertumbuhan seminggu sekali. Kemudian pada interval berikutnya atau pada minggu berikutnya jangan dipupuk, diberikan air bersih aja, sterilkan, dan di minggu berikutnya diberikan pupuk pembungaan. Jika kondisi daun sudah seperti ini ya, sudah besar tapi belum ada pertumbuhan daun. Seperti pada Dendrobium ada istilah tutup daun, tapi pada Phalaenopsis tutup daun tapi tidak permanen. Nanti sewaktu-waktu akan tumbuh lagi. Jika pada Dendrobium kalau sudah tutup daun seperti ini tidak akan tumbuh daun baru lagi, akan tumbuh tunas dari bawahnya. Karena memang Dendrobium itu tipenya simpodial, sedangkan untuk Phalaenopsis tipenya monopodial, akan tumbuh terus ke atas. Tapi sewaktu-waktu biasanya pada anggrek dewasa ada fase seperti ini. Lalu kita simpan lagi di tempat semula, tempat yang bagus, yang cocok untuk anggrek Phalaenopsis. Ketika fase pembungaan sebaiknya di atas 60%, 60-70% cahaya matahari. Itu paling bagus untuk anggrek Phalaenopsis. Dan usahakan sirkulasi udara bagus agar menghindari dari busuk daun ataupun busuk akar. Kendala utama yang menyerang Phalaenopsis adalah busuk daun, biasanya seperti itu. Jadi usahakan sirkulasi udara bagus. Dan juga jika teman-teman berada di tempat yang padat penduduk atau padat perumahan, sebaiknya memakai gantungan seperti ini ya, digantung seperti ini agar udaranya bagus, sirkulasi udaranya bagus. Atau di rak juga boleh, jangan disimpan di lantai di bawah, karena ini anggreknya tipe epipit membutuhkan sirkulasi udara yang bagus untuk kelangsungan pertumbuhannya. Dan untuk yang ini saya tempatkan fluorine, jadi saya akalin media tanamnya seperti ini agar tidak terlalu becek. Kalau media tanam seperti ini harus ditempatkan di bawah naungan. Nah untuk media tanam Spagrumos dan potnya seperti ini pakai sopot, ini standar pabrikan atau yang biasa ditanam petani anggrek seperti ini standarnya. Untuk yang ini harus ditempatkan di dalam greenhouse atau setidaknya di bawah naungan yang terhindar dari air hujan, karena jika terlalu banyak air akan mudah busuk pada anggrek dengan cara penanaman seperti ini. Tapi untuk skala perkebunan ini cukup efektif cara menanam anggrek seperti ini. Penyiraman efektif, juga pengemasan nantinya cukup efektif kalau untuk skala perkebunan. Kalau untuk skala rumahan lebih cocok tergantung seperti ini aja, ataupun memakai pot yang besar seperti yang ini. Saya memakai pot keramik atau pot dari gerabah yang cukup besar, jadi anggreknya cukup leluasa untuk pergerakan akarnya. Sementara segitu aja dulu untuk anggrek yang ini yang kita bungakan. Dari pemilihan anggrek, dari pemilihan plantnya harus kita utamakan. Kemudian dari cara pemupukannya, kita review lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 2 minggu berikutnya atau 2 minggu pasca kita treatment, kita sudah bisa lihat hasilnya.
2 minggu pasca kita pupuk sudah terlihat spike sudah mulai tumbuh. Ada 2 spike ya yang tumbuh sementara untuk saat ini, kiri dan kanan. Jadi seperti itu pada Phalaenopsis, mudah banget pembungaannya. Kalau dari dewasa lebih mudah ya daripada Phalaenopsis pasca bunga atau yang sudah pernah berbunga. Tapi itu pun tidak terlalu sulit. Untuk pasca bunga membungakannya tidak terlalu sulit. Yang penting di rutin aja beri pupuk, disuburkan dulu aja daunnya, akar, daun, nanti juga akan berbunga dengan sendirinya, dan juga diberi pupuk pembungaan tentunya. Untuk perawatan pasca bunga, nah nanti setelah bunganya habis, setelah bunganya mekar dan habis, untuk plan seperti ini pada awal pembungaan dipotong aja, jangan dibungakan kembali dari tangkai yang lama karena masih baru pertama kali berbunga. Nah nantinya jika di pembungaan kedua atau ketiga dan seterusnya bisa dibungakan kembali dari tangkai yang sudah pernah berbunga, ataupun kita bisa menemukan keiki dari tangkai bekas berbunga. Misalnya untuk yang putih itu yang di belakang, nah ya plan seperti itu. Ini pada pembungaan kedua sudah bisa kita bungakan kembali. Jika bunganya sudah habis, bisa kita bungakan kembali dari tangkai bekas berbunga. Kita dekatkan dulu. Nah yang ini, jika plannya pertama kali berbunga, misalnya yang ini pertama kali dibunga, saya potong bunganya. Jika sudah habis bunganya, nanti akan keluar lagi spike baru, bisa di atasnya, di atas spike yang tadi, ataupun di bawahnya seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh spike ya. Ini sorry agak gelap, udah sore saya bikin videonya. Nah yang ini nih, sudah tumbuh spike lagi. Tapi jika plannya sudah pernah berbunga atau pada pembungaan yang kedua atau yang ketiga kalinya, kita juga bisa menemukan spike baru dari spike lama dari tangkai bunga yang sudah pernah berbunga atau dari tangkai bunga yang ini. Nah caranya, jika sudah habis berbunga kita potong agak panjang. Ini kebetulan belum habis bunganya ya, belum habis berbunga atau belum habis bunganya. Nah nanti kita potong di sini. Di sini kita potong. Ini kan bunga pertama paling atas, kita potong di sini. Disisakan beberapa ruas yang belum pernah berbunga. Nanti akan keluar bunga lagi dari situ, dari tangkai ini bisa keluar bunga. Ini pun sudah mulai bengkak, terlihat ada perkembangan. Biarpun belum habis bunganya ya, tapi sudah ada perkembangan di titik barunya. Nah yang ini. Nah yang ini ya. Ini sudah mulai tumbuh salon bunga baru. Ini belum pasti ya, ini bisa jadi bunga ataupun keiki. Yang pasti ini sudah ada perkembangan di titik barunya. Jika sudah rontok bunganya semua, potong di sini. Nanti yang ini akan segera berkembang. Untuk yang ini cukup panjang, cukup banyak, dan kemungkinan masih ada peluang berbunga lagi. Soalnya paling ujung, nah ini masih ada pertumbuhan lagi. Lumayan cakep tuh kayak ini, bagus banget. Ini pembungaan kedua. Pembungaan kedua seperti ini, di makin banyak bunganya. Jika pembungaan pertama mungkin tidak sebanyak ini, tapi pembungaan kedua dan ketiga dan seterusnya akan menghasilkan bunga yang maksimal. Yang penting dijaga agar tidak stres pasca berbunga. Makanya pada pembungaan pertama jangan dibiarkan terlalu lama tangkai bunganya, langsung dipotong aja. Setelah bunganya habis segera potong. Untuk ini doritis ya, jadi segera potong seperti ini agar tidak stres. Nanti akan keluar calon bunga yang baru dan menghasilkan bunga yang lebih banyak dari bunga sebelumnya. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.